Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam konteks ini siapapun, baik yang muslim maupun yang non muslim, apabila ingin memperoleh lonjakan prestasi, apakah prestasi kerja, apakah target dalam penjualan, apakah prestasi dalam masyarakat, apakah prestasi bagaimana dalam mendidik anak istri dan seterusnya, maka pergaulilah Al-Quran, berinteraksi intenslah dengan Al-Quran. Untuk Bapak-Bapak dan juga keluarga FS Bondo, kita masuk di acara inti, di mana saya harap ini salah satu pembekalan kita, pembekalan baik secara kerja maupun secara attitude nanti yang berkaitan dengan job desk kerja kita bersama. Paling tidak teman-teman, tolong sama-sama kita resapi di bulan yang suci ini. Semoga tausiah ini menjadi keberkahan untuk kita bersama. Untuk mempersingkat waktu, ini saya langsung serahkan kepada Ustaz Hari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pak Yohan, Bapak Albert, Pak Adi, dan semua teman-teman yang saat ini hadir di kantor Fasrata Buana Situbondo, mudah-mudahan sesuai dengan tema yang ditulis, kita berusaha meraih keberkahan bulan suci Ramadan ini dengan menjalin silaturahim untuk menggapai kesucian, sehingga kalau sudah suci maka hal-hal yang baik itu akan mudah untuk tersedot atau terkumpul. Kalau Albert Einstein itu seorang fisikawan ahli, dia selalu bermain dengan eksak. Makanya jangan heran Pak Albert tadi sambutannya singkat padat karena orang eksak. Tapi nyasar di perusahaan itu, tapi bagian eksak gak masalah. Jadi molekul yang suci akan menarik yang senyawa sesama suci. Nah, Ramadan ini saya tidak usah GR, saya suci coba tidak usah gitu. Buat intinya kita Ramadan ini ingin meraih keberkahan Pak Gio, dan saya tahu di sini tidak semua Muslim, dan memang Islam itu rahmatan lil alamin. Bahkan Al-Quran pun diturunkan tidak hanya untuk orang Muslim, tapi hudal linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jelas sekali konsepnya, bahwasanya di bulan suci Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu merupakan petunjuk, petunjuk bagi manusia. Siapa saja selama dia menjadi manusia, dia bisa mengambil faedah dari Al-Quran, gitu ya. Dan rincian-rinciannya tentu untuk menggapai ketinggian derajatnya di hadapan Tuhannya. Ini clear Pak Gio, Pak Albert, clear paham bahwa Al-Quran itu tidak hanya untuk teman-teman yang Muslim. Nah, kemudian kita harus ejawantahkan ini. Bagaimana kita bisa meraih kemuliaan, bisa meraih kesucian, sehingga nanti semua energi kesucian itu bisa kita bergabung di dalam kesucian itu, yang pada endingnya nanti kita memperoleh kebahagiaan dunia maupun akhirat. Saya kasih ilustrasi, ada seorang teman yang juga seorang mubalik cerita. Allahu a'lam ceritanya ini ngarang apa betulan.
Karena kalau sudah saya katakan ini benar, ya kalau benar, saya ikut bohong nanti. Begini, dia punya tetangga non muslim, Pak Albert, Pak Hans, Pak Gio. Dia selama ini memang sengaja dia tinggal di lingkungan non muslim supaya bisa merasakan bahwa hidup itu adalah rahmatan lil alamin. Kita tidak hanya sekomunitas sesama agama, bagaimana dia bisa menyelami bermasyarakat dengan yang berbeda-beda. Saya itu, kalau saya pribadi, saya itu berkawan baik dengan Koko yang di depan ada toko Altek itu. Baiknya saya serawung baik sama dia. Nah, yang dalam cerita ini, suatu hari si Koko ini datang ke Ustadz itu. Ustadz, saya mau dikasih doa, saya sekarang lagi bangkrut Ustadz. Lah Ustadznya bingung, lah sampean itu non muslim kok minta doa ke saya, kalau saya doanya kan doanya orang muslim. Nggak apa-apa Ustadz, saya yakin kok bahwa doanya orang muslim itu terkabul. Saya dulu pakai doa saya dulu jaya, sekarang bangkrut, maka sekarang saya minta doanya orang muslim ke sampean. Lah gimana sampean itu? Ya sudahlah, baca Al-Fatihah setiap hari 100 kali. Baik Ustadz, gitu. Balik Pak dia. 2 tahun kemudian ini pindah tempat, sudah nggak ada, sudah nggak pernah komunikasi, nggak kontak sudah. Begitu kita mau, Pak Ustadz terima kasih, Pak Ustadz terima kasih. Lah kenapa? Saya sekarang sukses lagi, saya amalkan doa dari Pak Ustadz. Loh, emang sampean bisa? Gimana baca Al-Fatihahnya? Ya saya baca Al-Fatihah 100 kali setiap hari Pak Ustadz. Jadi seperti itu Pak. Al-Quran ini diyakini akan membawa keberkahan bagi semua. Al-Quran itu diyakini akan membawa keberkahan bagi semua. Kalau kita runut dari sejarahnya, sekarang tanggal belasan ini orang ramai di luaran sana, teman-teman kita itu masjid-masjid mengadakan peringatan nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran itu tanggal 17 Ramadan itu Quran turun dari Baitul Izzah langit dunia ke bumi. Tetapi dari Lauh Mahfud, dari sisi Allah ke Baitul Izzah itu secara global 30 juz itu turun pada Lailatul Qadar yang diabadikan dalam surat Al-Qadar itu, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ini turun secara global di langit dunia dari sisi Allah. Kemudian diturunkan secara bertahap dari langit dunia melalui pelantara malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, kepada kita semua. Itu tanggal 17 Ramadan. Jadi turun 2 kali Pak. Nah, Al-Quran turun di bulan suci Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang sangat istimewa, bulan suci. Bahkan di malam turunnya menjadi malam yang istimewa, di mana seseorang yang beribadah di malam hari itu sama nilainya dengan, bukan sama, melebihi khairun min alfi syahr, namanya malam Lailatul Qadar. Kemudian kurir, pembawa Al-Quran ini kepada Nabi SAW, malaikat Jibril. Ini gara-gara diamanati Allah membawa Quran kepada Rasul SAW, maka derajat malaikat Jibril menjadi aminus sama, menjadi ruhul amin, menjadi penghulu dari segenap malaikat yang ada. Diabadikan juga di dalam surat Al-Qadar itu, tanazzalul malaikati warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Turun itu Al-Quran, dan malam Lailatul Qadar itu segenap malaikat berbondong-bondong, tanazzalul malaikatu warruhu, dan rohul amin, yakni malaikat Jibril itu dia menjadi penghulu gara-gara apa? Pembawa Al-Quran. Dan Nabi kita SAW selaku manusia yang diamani oleh Allah Al-Quran ini memiliki keistimewaan yang sedemikian besar, di mana setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah ke bumi semua mendapatkan semacam baiat, semacam MOU dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kelak ketika datang utusan bernama Muhammad, maka engkau harus membenarkan syariatnya dan engkau harus mengimani dan mengikuti pensyariatan itu. Jikalau dia datang engkau masih hidup. Dan semua nabi dari Nabi Allah Adam alaihissalam hingga nabi yang sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam mengiyakan. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan nabi pilihan, khatamul anbiya, penutup para nabi. Yang ingin kita sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini apa, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya gara-gara berinteraksi dengan Al-Quran,
maka siapapun dia, apapun dia mendapatkan lonjakan derajat, lonjakan prestasi, lonjakan makom yang tinggi di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Maka dalam konteks ini siapapun, baik yang muslim maupun yang non muslim, apabila yang muslim jelas, apabila ingin memperoleh lonjakan prestasi, apakah prestasi kerja, apakah target dalam penjualan, apakah prestasi dalam masyarakat, apakah prestasi bagaimana dalam mendidik anak istri dan seterusnya, maka pergaulilah Al-Quran, berinteraksi intenslah dengan Al-Quran. Ini bagi yang muslim. Bagi yang non muslim bisa juga berinteraksi dengan Al-Quran, tidak sama dengan yang muslim. Yang muslim jelas mempelajari, membaca, kemudian memperbagus bacaan, karena membaca Al-Quran itu pesan Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan baik. Kemudian level kedua, mempergauli Al-Quran itu adalah dengan cara memperbanyak membaca dan menghafalkannya. Itu level kedua. Level ketiganya adalah menyelami maknanya, meresapi intinya, meresapi kandungannya, memahami, dinamakan dengan tadabbur Al-Quran. Kemudian level yang keempat, setelah menguasai, setelah mengerti isinya, melaksanakan Al-Quran. Allah dalam Al-Quran menyuruh kita sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Pekerja, karyawan, apabila ingin menjadi karyawan yang lurus, maka cek dulu Pak sholatnya Pak. Meskipun atasannya non muslim, misalkan, saya rekomendasikan kalau mau menyeleksi karyawan yang muslim, tanya apakah sholat atau tidak. Karena kalau sudah tidak sholat Pak, ini gak ada jaminan nih. Yang sholat saja masih kadang-kadang gak karu-karuan Pak, apalagi saya tak sholat. Ini Pak Haji. Jadi kalau menyeleksi karyawan baru itu, kalau memang dia muslim, tanya dulu sholat apa tidak. Karena jaminan di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau menerima karyawan muslim yang sholat, apalagi dia sholat tepat waktu, maka dia dijamin dia amanah. Dikasih keuangan, dicoba dengan kelebihan uang pun, dia insya Allah dikembalikan. Tidak akan, apalagi sampai menit, sampai nyolong itu, tidak akan insya Allah dengan sholat. Maka orang non muslim pun apabila mempergauli orang muslim yang memegang Al-Quran, berinteraksi dengan orang yang taat dengan agamanya, yang mengamalkan Al-Quran, maka akan tenang, akan selamat, akan memperoleh keuntungan apabila bermuamalah dengan dia. Karena orang yang memegang Al-Quran, yang menjalankan Al-Quran, maka dia akan menebar keselamatan untuk diri dan sekitarnya. Maka konsep dalam Islam itu ada konsep salam, assalamualaikum. Itu sesungguhnya semoga keselamatan atas kalian. Ini sesungguhnya adalah janji sosial. Ketika kita mengatakan tadi Pak Gio mengatakan assalamualaikum, itu merupakan janji kontrak dengan kita semua bahwa keberadaan Pak Gio itu akan memberi suasana selamat. Dengan kata lain, Pak Gio akan pantang berucap yang bisa membuat kita semua tidak selamat. Itu makna salam. Maka orang yang sudah mengulurkan kebaikan berupa salam, tetangga kita yang sudah berbaik dengan kita, teman kita yang berusaha berbuat baik dengan kita, kita wajib membalas minimal sepadan. Syukur-syukur kita bisa balas lebih. Maka konsepnya ketika kita ada orang ucap salam assalamualaikum, minimal jawabannya waalaikumsalam. Syukur-syukur ditambahi waalaikumsalam warahmah. Kalau ada orang ucap salam assalamualaikum warahmatullah, jawabannya minimal sepadan. Ini mengandung pembelajaran sosial yang sangat real, bahwa kita dalam menerima kebaikan seseorang, kita pantang untuk menciderai kebaikan orang itu, terlepas apa maksud hati, urusan dia dan urusan Tuhan. Yang kita nilai, yang kita sambut adalah zahirnya,
Itu. Jadi Basrata Buana mengakomodir semua personil, apakah ada yang muslim, ada yang tidak muslim, tetapi dalam konteks Ramadan ini, dalam konteks kita mengenali bahwa Ramadan ini sesungguhnya tidak sebatas seharus siang bulan puasa, tetapi bulan Al-Quran. Kenapa? Karena gara-gara Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang dimuliakan. Buktinya ayat yang tadi kita baca itu berikutnya adalah faman syahida minkumus syahra falyasum. Apabila engkau mendapati dalam hidupmu itu mendapati atau menemui bulan Ramadan, maka berpuasalah. Berarti kita berpuasa itu karena kita mendapati Ramadan. Dan Ramadan diwajibkan berpuasa karena di dalamnya turun Al-Quran. Maka sesungguhnya esensi utama kemuliaan Ramadan ini adalah Al-Quran. Maka Syahrul Quran. Nah, kita memetik hikmah, kita memetik fadilah, faedah dari Al-Quran ini. Barang siapa yang mempergauli, yang berinteraksi intens secara positif dengan Al-Quran, maka dia akan dilonjakkan, akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Nabi SAW menyatakan untuk kita semua, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Maka meskipun profesi kita bukan guru agama, bukan ustadz, tetapi untuk mempelajari Al-Quran, untuk mengajarkan Al-Quran sesuai dengan porsi dan kadar masing-masing bagi semua yang karyawan, sales, atau bendahara, atau apapun namanya, senantiasa melekat kewajiban di dalam diri kita dalam rangka kita menjadi insan yang khair tadi, yang terbaik. Maka tidak bisa lepas kita harus mempelajari, harus berinteraksi dengan Al-Quran. Karena dengan berinteraksi dengan Al-Quran itulah derajat kita dilonjakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilejitkan prestasi kerja kita, dilejitkan prestasi kita. Otomatis kalau sudah berprestasi, maka kesejahteraan akan mengikuti. Ini Al-Quran yang kita bahas di tanggal-tanggal nuzulul Quran semacam ini. Dan ini bukan satu konsep muluk-muluk yang sulit untuk dikerjakan, tidak. Itu bukankah sholat itu juga membaca Al-Quran? Bukankah kita melafalkan yang sudah kita hafal, apakah kulhu, falak, anas, itu juga Al-Quran? Sehingga tetap bisa driver, sales, atau apa, semua bisa sambil terus mempergauli Al-Quran. Karena dengan Al-Quran maka kita mendapatkan jaminan, mendapat kemuliaan, mendapatkan kesucian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan bisa memberikan keselamatan, mengkondisikan kenyamanan bagi semua, baik yang seagama maupun yang tidak seagama. Ini pengantar saja Pak Alfred, kayaknya kurang berapa ini? Kurang 5 menit. Ini kalau bisa ada interaksi ya Pak Adi, biar tak orang orang satu tok yang ngomong itu. Silakan, mungkin Pak Zain ada apa? Ustadz, saya sudah gede Ustadz, kalau mau belajar Al-Quran baca sulit, datang ke saya di Al-Firos, ada mekanismenya, ada tukangnya yang tukang ngajar orang tua-tua. Bahkan Al-Firos itu kita buka juga kasepuhan, orang tua-tua yang sudah mempersiapkan hendak meninggal dunia, sedangkan mikir dunia, sudah memperdalam Al-Quran. Paling tidak seberapa pun hasilnya, yang penting ada niat dan ada upaya, di situ akan dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Situbondo insya Allah Pak Albert, namanya kota santri, pasti semua meskipun sekolah di sekolah umum, statusnya di rumah santri, karena ngaji di langgar, ngaji di mana, madrasah gitu. Betul nih Mas? Betul. Jadi insya Allah nggak ada yang tidak bisa baca Al-Quran, betul Mas? Betul, sudah bisa semua gitu. Ya, tinggal dalam levelnya, memperbagus, mentahsin makharijul hurufnya, tajwidnya, tahwaninya, lagunya. Nah, itu ditingkatkan.
levelnya. Nanti diperbanyak membaca, dihafalkan. Seberapapun, tidak perlu seperti anak-anak yang mondok takhasus menghafal Al-Quran, tidak perlu. Tapi ada etikat, ada progres. 1 hari setengah ayat lah, setiap subuh 1 ayat. Ini dalam rangka apa? Supaya kita dilejitkan prestasi kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Monggo, ada Mbak mungkin? Oh, banyak bingung makanan. Ayo monggo, yang lain. Semua sholat ya, Mas? Alhamdulillah, semua sholat ya. Yang sholat, ya. Yang nggak sholat, mudah-mudahan dengan adanya seperti ini bisa ini. Karena seberapapun amal kebaikan yang banyak, kalau tidak sholat tidak ada cantolannya. Pak Haji mungkin mau memberikan stimulan untuk teman-teman supaya juga bisa gini, bisa rasanya nggak enak kalau hanya searah ngomong seperti itu. Monggo. Mungkin dari tim. Tim. Nggih. Jelas. Apa? Oh, ada ini kasus di tempat lain tadi. Ustadz, gimana kalau saya di perusahaan itu uangnya saya pakai dulu, saya nggak ngomong pada pimpinan, tapi memang saya nggak bermaksud untuk ngambil, tapi memang saya pakai dulu, nanti saya kembalikan. Ada yang seperti ini di sini? Biasanya berikan uang, terima setoran dari toko-toko misalkan. Kalau memakai pinjam tidak ngomong, itu namanya gosok, itu dosa, tidak boleh. Tekalah yang pimpinan itu tidak tahu, karena gosok itu tidak boleh atau termasuk perbuatan dosa, maka keperluan yang dipakai tadi tidak menjadi berkah. Kalau tidak berkah berarti tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan kebahagiaan, tidak mendatangkan solusi, justru akan memperparah keadaan. Misalnya ada tagihan apa, ini uang setoran tak pakai dulu, kan besok saya setorkan 2 hari lagi ke kantor, tak pakai dulu. Ini bisa, tetapi harus konfirmasi dulu. Boleh itu. Memang ada sedang transaksi di tempat lain, milik pribadi, usaha pribadi yang akan cair hari ini misalkan seperti itu. Kalau diperbolehkan pakai uang. Tapi kalau diam-diam pakai, ini gosok. Keluar mau wudu itu, ini ya banyak terjadi kecil-kecil tetapi bahaya. Tiba-tiba pakai sandal sembarang. Tadi masuk pakai sandal slop, karena mau keluar mau wudu, di situ ada sandal jepit milik orang, nggak tanya ke orang, langsung dipakai. Itu gosok. Nah, ini juga tentang fasilitas perusahaan, sarana dan prasarana perusahaan sama. Kalau memakai di luar kepatutan, maka statusnya kalau tidak tanpa konfirmasi, tanpa izin, namanya gosok, dan itu tidak diperbolehkan. Tinggal 2 menit. Oh, sudah ada. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian ya. Sudah cukup ya Pak Albert? Sudah cukup? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.